Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1606 hari Renungan Pagi mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ayub, pasal 23, ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Ayub sadar bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah ujian dari Tuhan. Amin. Saudara, ujian dan pencobaan itu berbeda, saudara. Ujian adalah salah satu cara dari Tuhan untuk menguji kualitas iman kita, orang percaya. Jadi tujuan iman untuk membuat kita itu naik kelas. Amin. Berbeda dengan pencobaan. Pencobaan adalah salah satu cara iblis untuk menjatuhkan iman orang percaya. Jadi jelas, ujian dan pencobaan itu berbeda. Ujian Tuhan izinkan itu terjadi buat kita, supaya kita naik level, naik kelas. Amin. Pencobaan, kalau kita jatuh dalam pencobaan itu, kita hancur. Karena pencobaan ini datang dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Nabi Ayub dengan berbagai macam cara telah iblis lakukan. Tujuannya untuk menjatuhkan iman dari Nabi Ayub. Dimulai dengan mengambil nyawa 10 anaknya pada hari dan di jam yang sama. Seketika 10 anaknya mati mendadak. Harta kekayaan yang menjadi milik Nabi Ayub sekejap habis seperti uap, hilang dalam sekejap. Tidak berhenti sampai di situ. Iblis terus mencobai Nabi Ayub dengan sakit penyakit yang sangat menyakitkan, membuat Nabi Ayub menderita karena sakit bara busuk yang membusukkan badannya. Membuat Nabi Ayub ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan Ayub. Satu persatu, sahabat, teman, keluarga meninggalkan Nabi Ayub karena mereka melihat Ayub tidak akan mungkin pulih, tidak akan mungkin bisa kembali berjaya seperti dulu. Mereka pun meninggalkan Ayub, dan mereka seperti tidak mengenal Nabi Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub telah kehilangan segalanya. Anak-anaknya, harta kekayaannya, bahkan kehilangan kesehatan. Dia tidak sehat atau tidak segagah dulu lagi. Semua perkara yang Ayub alami itu adalah
pencobaan dari iblis untuk melemahkan, untuk menjatuhkan iman Nabi Ayub. Saudara, segala macam cara dilakukan iblis untuk menjatuhkan iman Ayub. Tetapi iman Ayub teruji seperti emas. Amin. Ayat 10 sudah perhatikan. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesadis apapun pencobaan yang datang daripada iblis pada Ayub, Ayub mengibaratkan dirinya seperti emas. Semakin panas api yang membakar dia, emas itu semakin murni. Amin. Haleluya. Ayub tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam dengan apa yang terjadi pada Ayub. Haleluya. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub sedetik pun, per second detik pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Amin. Walaupun ada kesannya sepertinya ada pembiaran dari Tuhan, tetapi Ayub tahu, kalau ini seizin Tuhan, Tuhan tetap memiliki rencana indah buat Ayub. Oleh sebab itu, Ayub tidak berubah setia kepada Tuhan. Dia tidak akan berubah imannya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun ujian yang dialaminya begitu sadis, tetapi itu semua tidak dapat menggoyahkan imannya Ayub. Tidak membuat Ayub melupakan Tuhan, mengingkari, menyangkali, mengkhianati Tuhan. Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang diuji seperti ini, pasti kita tidak akan kuat. Contoh kecil, ketika kita mau pergi ke gereja, ke persekutuan, tiba-tiba ada keributan kecil terjadi di rumah kita. Akhirnya kita emosi. Kita tidak jadi pergi ke gereja hanya karena ada keributan kecil terjadi sebelum kita pergi ke gereja. Baru dicobai dengan masalah kecil, kita sudah tidak teruji. Apalagi kalau kita diuji dengan masalah yang besar seperti Nabi Ayub. Contoh lagi ketika saudara yang masih anak muda-mudi, ketika saudara mendapat pasangan yang kaya raya, tetapi tidak seiman dengan saudara, akhirnya iman saudara goyah. Saudara menjual iman saudara karena jodoh. Ini menandakan saudara tidak teruji imannya. Baru dicoba dalam hal seperti itu, saudara tidak kuat. Tidak tahan uji. Saya kasih contoh lain lagi. Ada orang yang ditawari lembur di hari Minggu dengan janji akan mendapat bonus 100.000. Tadinya orang ini di hari Minggu itu dia pergi ke gereja. Tetapi karena tawaran bonus 100.000, kalau dia masuk kerja lembur di hari Minggu, akhirnya dia tidak lagi pergi ke gereja setiap hari Minggu. Karena dia mau kejar 100.000 itu. Saudara lihat, hanya dengan 100.000 orang dapat menjual imannya. Ini yang saya sebut mental Yudas. Masih banyak lagi contoh-contoh yang sangat-sangat kompleks yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang sepele, tetapi membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Nabi Ayub. Dia mengalami pengalaman yang begitu pahit, begitu menyakitkan, begitu tragis, begitu menyedihkan, tetapi dia tidak menyangkali Tuhan. Dia tidak meninggalkan imannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tantangan, persoalan, pergumulan itu pasti ada. Dan itu merupakan cobaan dari iblis untuk menjatuhkan iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lihat tantangan, persoalan, pergumulan itu seperti api yang menguji emas. Untuk menguji emas perlu ada api.
Setelah melewati ujian dari api itu, kadar emas itu akan semakin teruji kemurniannya. Amin. Demikian juga dengan kita. Tantangan, persoalan, dan pergumulan itu adalah ujian yang akan menguji kemurnian iman kita. Haleluya. Saya belajar begini. Pencobaan itu tujuannya untuk menghancurkan iman kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Di situ dikatakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari iblis, tujuannya untuk menghancurkan iman kita. Beda dengan ujian. Ujian untuk memurnikan iman kita. Apakah kita teruji atau tidak? Kalau kita teruji, iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin besar. Haleluya. Seperti anak sekolah, saudara. Sebelum dia naik kelas, dia harus ujian dulu. Betul? Kalau dia lulus ujian, dia akan naik kelas 1 tingkat lebih tinggi. Betul? Kalau saudara Tuhan izinkan diuji imannya, itu tanda saudara mau naik kelas. Amin. Haleluya. Ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Ayub dalam situasi dan kondisi dia seperti itu. Miskin, tidak punya apa-apa lagi. Nabi Ayub tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Ayub tetap bertekun dalam ketaatan kepada Tuhan seperti sebelum dia kehilangan segalanya. Nabi Ayub mengikuti jejak Tuhan. Ini menunjukkan Nabi Ayub taat pada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara akan goyah imannya. Ketika saudara sudah hidup benar, tapi tiba-tiba ada masalah besar datang menyerang saudara. Karena saudara sudah ditunjuk menjadi salah satu pengerja di gereja saudara, menjadi hamba Tuhan, tiba-tiba saudara sakit, bangkrut. Dan sepertinya pilihan saudara itulah yang menjadi biang masalah dalam hidup saudara. Saya percaya saudara akan goyah dan akhirnya protes, komplain, sungut-sungut, dan meninggalkan Tuhan. Saudara mulai marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok begini? Saya mau melayani Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan saya sakit, bangkrut. Keluarga saya dalam kesulitan ekonomi sekarang ini dan seterusnya. Sebelum saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan, saya sehat, sukses. Dan semuanya berjalan sepertinya baik, lancar. Tapi kenapa Tuhan? Ketika saya mau mengambil keputusan untuk setia, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba masalah datang. Kalau seperti ini, lebih baik saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Mendingan saya tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang sering kali kita dengar. Dan mungkin seringkali kita katakan kepada Tuhan. Sepertinya pilihan kita untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan sepertinya menjadi biang masalah yang saudara hadapi. Dan saudara memilih untuk mundur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nabi Ayub. Dia tidak mundur dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia tidak mogok, dia tidak sungut-sungut, dia tidak komplain, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia memilih tetap taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, jadi orang Kristen, orang percaya, jangan cemen. Saudara tahu cemen apa? Jangan cepat menyerah. Baru ada tantangan sedikit, sudah ngambek, sudah mundur. Baru dicobai, sudah tidak teruji. Orang-orang hebat seperti Abraham, Yusuf, Daud, Ayub, dan seterusnya. Mereka hebat karena mereka berhasil melewati tantangan-tantangan yang berat. Mereka tidak mundur. Mereka tidak meninggalkan Tuhan.
Mereka tetap taat pada firman Tuhan. Ketaatan itulah yang membuat mereka menjadi orang besar. Amin. Haleluya. Demikian juga dengan saudara. Ketika saudara berhasil melewati semua tantangan persoalan pergumulan ini, saudara akan menjadi orang yang besar. Saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Nabi Ayub menuruti jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia berjalan di relnya Tuhan. Ayub tetap taat kepada Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita melewati masa-masa sulit dalam ujian dan pencobaan, apakah kita tetap taat pada firman Tuhan atau tidak? Mari kita belajar dari Nabi Ayub. Dia tetap taat kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa Nabi Ayub seorang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Perhatikan, perintah dari bibirnya. Nya di situ, bibirnya Tuhan tidak kulanggar. Amin. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ayub seorang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dia menaruh firman Tuhan itu dalam hatinya. Sehingga dalam situasi dan kondisi Nabi Ayub tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetap mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tetap mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Haleluya. Dalam segala keadaan, Nabi Ayub tetap melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Haleluya. Makanya tidak heran kalau Tuhan sangat memuji Nabi Ayub karena Ayub seorang yang setia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap setia melakukan firman Tuhan walaupun kita sepertinya ditimpakan satu kemalangan yang besar, ditimpakan satu persoalan pergumulan yang begitu berat. Secara manusia kita sudah tidak mampu seperti Nabi Ayub. Tapi mari kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ada waktunya pemulihan. Amin. Saudara belajar dari Ayub. Betul yang menderita begitu lama. Tapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Nabi Ayub 2 kali lipat. Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Sebelum dia menderita, saudara, dia begitu kaya. Bahkan firman Tuhan berkata, dia orang yang sangat kaya di eranya dia. Di saat Nabi Ayub dipulihkan, Tuhan memberkati dia double portion. Amin. 2 kali lipat dari kekayaan, dari berkat yang dia peroleh di masa jayanya, Tuhan berikan 2 kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Nabi Ayub ini kita belajar. Yang pertama, kemurnian emas akan diuji dengan api. Iman saudara dan saya akan diuji oleh persoalan, pergumulan, penderitaan, oleh tantangan, tekanan. Saudara, itu ujian. Tujuannya apa? Untuk memurnikan iman saudara dan saya. Yang kedua, tetaplah taat pada firman Tuhan. Walaupun kita ada di tengah-tengah ujian yang begitu berat, tapi tetaplah taat pada firman. Amin. Yang ketiga, kita belajar. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Walaupun mungkin keadaannya kita merasa kita mau protes, kita mau komplain kepada Tuhan, kita mau marah kepada Tuhan. Karena situasi keadaan ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kenyataannya kok kita susah, menderita. Kok kita dianiaya, kenapa kita bangkrut, kenapa kita susah dan sebagainya. Mari kita belajar dari Ayub. Ayub tetap setia melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saat ini kalau saudara mengalami satu ujian yang begitu berat, tetaplah setia melakukan firman Tuhan. Amin.
Karena ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.